Ya, Shalom Bapak Ibu, saya Lydia dari Raja Wali Ministry. Bapak Ibu mulai hari ini ke depan ya, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk belajar bersama-sama firman Tuhan yang tentunya dengan berbasic atau berdasarkan Alkitab atau firman Tuhan ya. Seperti yang kita ketahui, banyak pengajaran di luar sana ya, banyak angin pengajaran, tetapi kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus sendiri pun telah menasehati kita, telah berpesan kepada kita bahwa jangan sampai tersesat oleh angin-angin atau angin pengajaran yang muncul ya Bapak Ibu. Tidak lain caranya kita harus kembali ke firman Bapak Ibu. Jadi acara ini ya, saat teduh ini yang akan saya sampaikan semuanya harus kembali ke firman Tuhan atau ke Alkitab ya. Sebelum memulai kita akan berdoa dulu ya Bapak Ibu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih Roh Kudus buat terwujudnya, terbentuknya acara saat teduh dari Raja Wali Ministry ini, yang tujuannya adalah kami mau belajar firman Tuhan, mendasarkan hidup kami atas firman Tuhan, sebab landasan hidup kami yaitu firman-Mu yang akan menuntun kami, anak-anak-Mu di akhir zaman ini untuk berjalan di dalam terang firman-Mu setiap hari, di dalam setiap langkah kehidupan kami. Roh Kudus, biar Engkau yang mengurapi hamba acara ini dari awal sampai akhirnya. Kami akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, hari ini saya akan sampaikan tema tentang bangkit dan berjalanlah ya Bapak Ibu. Cerita ini ya, seperti yang tadi kita doakan, bahwa kita harus masuk ke dalam pengenalan kepada Tuhan itu lebih dalam ya Bapak Ibu. Jadi bukan sekedar kita ke gereja, kita pelayanan, tetapi secara tidak sadar kita itu ikut arus ya, di mana di akhir zaman ini arus itu begitu kuat sekali, dan kalau kita tidak hati-hati, artinya kalau kita tidak kembali ke firman Tuhan, kalau kita hanya mendengarkan firman tanpa double check itu kepada Alkitab, kita pelan dan tanpa kita sadari dan halus sekali kita akan hamartia atau meleset atau melenceng ya. Awalnya mungkin nggak kelihatan, nggak terasa ya Bapak Ibu, tetapi hendaknya kita berjaga-jaga karena Tuhan Yesus sendiri yang berpesan Bapak Ibu kepada kita ya. Jadi acara saat teduh ini ya harus ya dan wajib kembali ke firman Tuhan. Untuk apa? Supaya kita terus melandaskan hidup kita atas firman-Nya. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu belajar firman Tuhan dengan tema bangkit dan berjalanlah. Bapak Ibu, kenapa sih peristiwa di dalam Lukas 5 ini yang sebentar lagi kita akan baca ya, kita nomor satu kita akan menguji diri kita sendiri ya, apakah kita perlu bangkit ya. Artinya orang yang bangkit itu bisa berjalan, artinya bisa bergerak ya, bisa bergerak di dalam rencana Tuhan ya. Saya akan bacakan di dalam Injil Lukas ya, di dalam pasal yang kelima ayat yang ke 20
3 ya, ayat 23. Ya, saya akan membacakan di dalam LAI Lukas 5 ayat 23. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Bapak Ibu, peristiwa ini di mana Tuhan Yesus itu menyembuhkan seorang yang lumpuh ya, dan pada saat peristiwa ini terjadi, di sana ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat sedang duduk mendengarkan Tuhan Yesus berkata ya, dan ada orang-orang yang dari desa Galilea, Yudea, dan dari Yerusalem. Mereka kumpul ya, mereka mendengarkan Tuhan Yesus. Lalu di ayat yang tadi kita baca ya, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh ini ya, orang-orang Farisi, imam-imam kepala ini mereka protes ya, karena mereka menganggap Tuhan Yesus ini menghujat Allah karena menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Lalu ayat 23 ini dikatakan, Tuhan Yesus katakan, manakah yang lebih mudah ya, dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangun dan berjalanlah ya. Ayat 22, Tuhan Yesus tahu pikiran orang-orang ini ya. Lalu tema ini ya, kita akan melihat Bapak Ibu betapa pentingnya kita menguji diri kita sendiri ya. Apakah kita seperti orang yang lumpuh ini? Artinya orang lumpuh itu nggak bisa jalan, mereka mengalami stagnasi atau mereka tidak berbuat apa-apa selain stay di satu tempat. Padahal di dalam Tuhan kita harus bergerak aktif ya, dan menuju kedewasaan rohani ya. Kalau kita dari bayi rohani, anak rohani, kita tujuannya sampai dewasa rohani. Karena apa? Karena kita akan menyambut ya Tuhan Yesus sebagai mempelai kita ya. Untuk itu kita harus menjadi dewasa rohani. Nggak ada pilihan Bapak Ibu, harus dewasa, karena hanya orang-orang yang dewasa rohani yang akan ya disambut oleh Tuhan ya. Bapak Ibu, kita akan masuk lebih dalam ya, dengan sesuai dengan tema bangkit dan berjalanlah ya. Bapak Ibu, tadi pagi saya membaca renungan firman Tuhan yang setiap hari saya baca, Alkitab tersebut yang terdapat di dalam Maleakhi. Kita akan lihat ya Bapak Ibu, Maleakhi pasal yang ketiga ya, pasal yang ketiga ayat ayat 8 dan 10. Saya akan bacakan Maleakhi 3 ayat 8 dan 10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ayat 9, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Bapak Ibu, ayat-ayat ini ya menjadi kontroversi ya, di akhir zaman ini jadi kontroversi. Apakah perpuluhan itu harus dan tetap dilakukan atau tidak sebagai orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan ya? Sedangkan di gereja-gereja masih banyak gereja yang
pendetanya itu menyuruh tetap melakukan persepuluhan. Bapak Ibu, kita akan melihat, kita akan observasi ayat-ayat yang di dalam Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10. Bapak Ibu, latar belakang dari penulisan Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10 ini adalah waktu itu ya tahun 520-an ya sebelum Masehi. Ayat-ayat ini ditulis masanya 580 tahun sebelum Masehi. Dan pada waktu itu bait suci ini ya masih berdiri ya, dan orang Israel itu baru kembali dari pembuangan di Babel. Dan zaman tersebut ya Imam Sakaria ya, Nabi Sakaria dan Imam besar Yosua yang menjadi tokoh utama di zaman tersebut. Dan mereka ini mengusahakan dan menasehati atau menginginkan orang-orang Israel itu untuk kembali ya melakukan persembahan persepuluhan. Di dalam bahasa Inggris itu 1/10. Jadi 1/10 dari hasil ladang mereka wajib membawa 1/10 ini ke dalam apa? Ke dalam kalau di dalam King James saya akan melihat ya di dalam ayat yang ke-9 ya. Ya, di dalam ayat yang ke 10 ya, supaya that there may be meat in mine house. Jadi supaya ada persediaan di dalam tempat penyimpanan makanan gitu, atau gudang makanan. Karena bait suci itu Bapak Ibu berdiri dan dikelola atau dijalankan semua ibadahnya oleh orang Lewi. Ya, orang Lewi, dan orang Lewi itu seperti kita ketahui mereka itu tidak mendapatkan pusaka bagiannya di tengah-tengah suku Israel ya Bapak Ibu. Jadi orang Lewi ini bagiannya Tuhan. Maka itu 11 suku ini harus mempersembahkan 1/10 hasil dari ladangnya dan menyerahkan ke umat Lewi atau suku Lewi, dan mereka akan menyelenggarakan ibadah di bait suci ya. Jadi Maleakhi 3 ini ya yang tadi kita baca ya mengencourage gitu ya Sakaria dan imam besar Yosua ini supaya orang Israel ini setelah pembuangan dari Babel dan mereka di dalam keadaan yang lemah, mereka diingatkan ya untuk melakukan persembahan ini. Supaya apa? Supaya mereka bisa bait suci ini bisa berjalan gitu ya. Dan kita lihat setelah Maleakhi ini ya, maka perjanjian baru ya, di mana di dalam Matius itu Tuhan Yesus lahir ke bumi ya, lalu sampai mati di kayu salib di Golgota, lalu sampai kebangkitannya. Dan di tahun 70 Masehi ya, seperti yang dinubuatkan Tuhan Yesus tentang kehancuran Yerusalem dan bait suci ini ya, di tahun ke-70 terjadi seperti yang dinubuatkan Tuhan. Tidak ada satu batu pun yang terletak di atas batu yang lain. Artinya bait suci itu yang kedua di zamannya Tuhan Yesus itu hancur Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya, apakah persepuluhan itu masih tetap harus kita jalankan ya, meskipun banyak kontroversi, tetapi seperti yang tadi saya katakan, kita wajib kembali ke dalam Alkitab. Pertanyaannya, kita masih wajib melakukan yang dikatakan di kitab Maleakhi tadi yang kita baca atau tidak? Bapak Ibu, lewat kelahiran Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitannya ya,
eh, itu masuk ke era yang baru Bapak Ibu, secara rohani, secara kekristenan ya, karena Tuhan Yesus perjanjian baru membawa pembebasan, membawa perjanjian yang baru atas Tuhan dan manusia. Tuhan Yesus datang itu untuk menggenapi hukum Taurat, untuk memenuhi hukum Taurat ya. Dan sampai hari ini kalau kita tarik sampai hari ini di Israel ya, di Yerusalem tidak ada bait suci ya, tidak ada bait suci secara fisik, itu tidak ada Bapak Ibu. Padahal di dalam Maliakhi 3 ya, di situ masih berdiri, dan Zakaria dan Imam Yosua itu mengencourage bangsa Israel untuk melakukan. Karena apa? Ketika ada bait suci, mereka bisa datang ke bait suci, mempersembahkan dan membawa korban persembahan 1/10 itu. Tetapi sekarang ketika Tuhan Yesus hadir ya di dalam dunia ini, membawa perjanjian yang baru antara manusia dan Tuhan, itu tidak ada. Bahkan hari ini tidak ada bait suci secara fisik, atau tidak ada bangunan bait suci. Pertanyaannya, kalau kita kasih atau kita bawa persembahan persepuluhan itu, pertanyaannya mau diserahkan ke siapa Bapak Ibu ya? Padahal yang berhak menerima itu kaum Lewi atau suku Lewi. Itu yang pertama. Yang kedua, persembahan perpuluhan itu harus dibawa untuk membuat korban itu atau acara ibadah di bait suci. Sedangkan hari ini ya di Israel tuh nggak ada bait suci. Bait suci yang pertama itu sudah hancur ya, bait suci yang kedua itu juga sudah hancur Bapak Ibu di tahun 70 Masehi, sesudah Masehi. Jadi Bapak Ibu, dan kalau kita renungkan ya, tanpa untuk menghakimi satu dengan yang lain, yuk kita kembali ke Bible ya. Sebetulnya itu sudah tidak berlaku ya Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat Injil, apa yang dibawa Tuhan Yesus ya, kita ini adalah bait suci Allah ya, yang kudus. Itu hidup kita, tubuh kita. Dan ya, apa sih yang kita persembahkan kalau persepuluhan itu atau 1/10 itu tidak perlu lagi atau sudah tidak berlaku di perjanjian baru, yaitu kita harus memperhatikan orang-orang yang miskin ya, seperti domba ya, seperti domba. Karena di hari penghakiman besok Tuhan Yesus akan memisahkan antara kambing dan domba. Dan kepada domba Tuhan katakan, kelompok domba ini Tuhan akan katakan ya, sabaslah hambaku yang baik dan setia, karena ketika aku lapar kamu memberi makan, ketika aku telanjang kamu memberi pakaian, ketika aku sakit kamu mengunjungi ya, ketika aku di dalam penjara ya kamu juga mengunjungi. Dan kelompok domba ini tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kapan aku memberi Engkau dan kapan aku melakukan semua itu? Dan Tuhan katakan, ketika engkau melakukan kepada orang yang hina ini atau orang yang miskin ini, ya itu sama saja engkau memberi aku. Tetapi kepada kelompok kambing, ya Tuhan Yesus mencela mereka, karena ketika aku lapar, ketika aku telanjang, ketika aku di dalam penjara, engkau tidak mau ya, engkau tidak pernah memberi orang yang miskin, engkau tidak pernah menjenguk ya, ketika aku telanjang engkau tidak pernah memberi aku pakaian ya. Dan orang-orang yang di dalam kelompok kambing ini, mereka tanya juga kepada Tuhan, Tuhan kapan sih aku nggak pernah kasih kepadamu?
Dan Tuhan katakan ketika engkau tidak memberikan, tidak menolong orang miskin, tidak menjenguk ketika orang-orang di dalam penjara, itu sama saja engkau tidak melakukan apa-apa terhadap aku. Bapak Ibu, ini loh yang harus kita persembahkan ya. Kita harus memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Banyak orang miskin, banyak orang yang kita perlu bantu. Dengan cara Bapak Ibu melakukan yang Tuhan katakan kepada kelompok domba ini, sama saja Bapak Ibu melakukannya untuk Tuhan Yesus. Dan ini loh persembahan yang Tuhan inginkan di perjanjian baru ini. Ya Bapak Ibu, yuk dengan pemahaman ya, dengan pengertian firman Tuhan, dengan dasar ayat-ayat yang barusan kita baca, ayo kita bangkit ya Bapak Ibu, bangkit dan kita mulai berjalan, melangkah, melakukan firman Tuhan. Jangan pelit, jangan sulit untuk mengulurkan tanganmu, apalagi untuk orang-orang miskin. Jangan mencekik mereka, jangan mengambil hak orang miskin ya, itu semua adalah kejahatan di mata Tuhan. Ayo kita melangkah Bapak Ibu ya, lakukan ya, ulurkan tanganmu untuk orang-orang yang miskin. Lakukan untuk Tuhan tanpa mengharapkan imbalan ya Bapak Ibu. Bergeraklah, kunjungilah orang-orang yang di dalam penjara, orang-orang yang memerlukan pertolonganmu, orang-orang yang telanjang, padahal kamu punya banyak hal yang bisa kamu berikan kepada orang-orang ini. Ini loh Bapak Ibu yang Tuhan mau sesungguhnya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena apa? Ini menjadi, kalau kita lakukan ya apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kelompok kambing dan domba ini loh yang menjadikan Tuhan Yesus itu berkenan di dalam hidup kita. Karena kita ini bait suci Allah ya, yang kudus. Lewat kematiannya, lewat kebangkitan Tuhan Yesus di kayu salib, dari kematian ya, dengan tidak langsung Tuhan itu membangun bait suci ketiga ya Bapak Ibu. Siapa? Ya kita ini, tubuh kita ini, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, kita menjadi bait suci ketiga. Jadi kita nggak perlu menunggu bait suci secara fisik yang bangsa Israel sekarang ini sedang mati-matian mau membangun. Tetapi kita sebagai Gentile atau non-Yahudi, kita nggak perlu menantikan seperti orang Yahudi di Israel sana yang menantikan dan menginginkan bait suci dibangun, bait suci ketiga. Tetapi kita ini adalah Gentile, yang artinya orang non-Yahudi atau di luar Yahudi, yang memperoleh kasih karunia lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita ini orang-orang yang diselamatkan ya, yang diangkat menjadi umat kesayangannya dan menjadi Israel rohani. Jadi kita harus melakukan persembahan yang tadi itu, yang pasti Tuhan berkenan ya, memperhatikan orang miskin ya, dan menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan kita. Itulah persembahan yang sejati ya di dalam hidup kita, apalagi kita melakukannya untuk Tuhan Yesus. Ya, inilah Bapak Ibu tema hari ini, yaitu kita harus bangkit. Kita harus bangkit di dalam hidup rohani kita ya, bukan sekedar ke gereja melayani Tuhan, tetapi kita acuh, tidak acuh ya, tidak peduli sama orang miskin. Bahkan bahayanya ada keluarga kita sendiri, saudara kita sendiri yang miskin di sekitar kita ya,
tidak kita perhatikan, sedangkan kita punya sesuatu untuk menolong mereka. Kita tutup mata ya terhadap mereka kelaparan, mereka kekurangan, tetapi kita yang notabene punya dana cukup, kita kuat menolong mereka, kita pelayanan ke gereja, tetapi kita tahan tangan kita tahan dompet kita untuk orang-orang, bahkan saudara-saudara kita ini. Ya Bapak Ibu, ini loh, ayo kita bangkit ya Bapak Ibu, supaya di akhir zaman ini kita didapati Tuhan itu, kita benar gitu, didapati Tuhan benar. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Lakukan terus setiap hari. Kalau engkau digerakkan Tuhan, hatimu terdorong dan digerakkan untuk menolong orang-orang di sekitar kalian, karyawan kalian, saudara kalian, ulurkan tanganmu, bukaan dompetmu Bapak Ibu, tolongan orang-orang itu ya. Maka itu yang akan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah persembahan kita yang sejati. Ya, itu saja Bapak Ibu, kita akan doa di dalam menutup acara ini. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan kalau kami sudah belajar sedikit dari firman Tuhan. Roh Kudus, kami mau menjadi orang-orang yang bangkit, yang bergerak di dalam Engkau setiap hari. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan memperhatikan apa yang Tuhan Yesus pesankan di dalam hidup kami. Kami harus memperhatikan saudara-saudara kami, orang-orang miskin di sekitar kami, dan memberi pakaian kepada mereka yang telanjang, mengunjungi orang-orang yang di dalam penjara, melayani mereka. Tuhan, kami mau melakukannya untuk Engkau, sebab kami mengasihi Engkau dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan, dan kami mau menjaga perintah-perintah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Biar renungan singkat ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi hidup kami, bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami, dan untuk kemuliaan Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke Bapak Ibu, saya Lydia dari Raja Wali Ministry. God bless you.